Berjumpa lagi di channel saya, di channel Hendra MKM. Kali ini backgroundnya tidak di kandang ya, di ruangan kerja saya, di ruangan kerja, karena saya akhir-akhir ini melihat konten-konten di YouTube, kelihatannya cukup menarik untuk dibahas tentang konten kali ini, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke saya, ke WhatsApp saya. Oh iya, sekali lagi menjawab pertanyaan juga, ada yang sering tanya nomor HP saya. Nomor HP saya adalah ini. Silahkan dilihat ini. Dan kali ini saya akan membahas tentang apa itu manajemen kandang. Apa itu manajemen kandang? Sering saya menyebut manajemen kandang, manajemen pakan, dan lain-lain. Saya sering menyebut itu. Tetapi saya belum pernah menjelaskan apa itu manajemen kandang. Kali ini saya akan menjelaskan, sedikit menjelaskan ya semampu saya, sebisa saya, tentang pengetahuan saya tentang manajemen kandang. Banyak pertanyaan gini, Mas, kenapa saya rugi? Mas, kenapa saya pelihara sapi rugi? Mas, kenapa sapi saya kok tidak bisa gemuk? Mas, kenapa nafsu makan sapi saya berkurang atau tidak terlalu nafsu makan? Itu banyak sekali pertanyaan di kolom komentar yang masuk ke WhatsApp dan di grup WhatsApp. Untuk informasi, saya ada grup WhatsApp, linknya sudah ada di komunitas. Klik aja di YouTube saya, komunitas, nanti ada link grup WhatsApp. Di sana nanti ada sharing-sharing dari berbagai teman-teman saya yang saya masukkan sebagai narasumber, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan bagi para viewers. Kembali lagi ke topik, apa itu manajemen kandang? Manajemen kandang adalah tentang kesehatan sapi, pemilihan bakalan, pemilihan pakan atau pemilihan pakan ke kandang dan lain-lain. Kita ulas satu persatu, mulai dari kesehatan sapi. Kesehatan sapi adalah kalau kita baru beli sapi, usahakan nyampe kandang itu langsung diberi vitamin, disuntik vitamin, diberi obat cacing, karena kita tidak tahu di kandang sebelumnya apakah sudah diberi obat cacing atau belum, atau pernah mengalami sakit atau apa yang perlu injek vitamin. Karena obat cacing itu sangat penting. Karena sebagus-bagusnya pakan, semewah-mewahnya kandang, kalau sapi itu kena cacing, mubazir. Pakan yang masuk akan diserap oleh cacing, tidak jadi daging, tapi akan mubazir, keluar begitu saja. Cacing di dalam sapi itu ada dua macam, cacing yang ada di rumen dan cacing yang ada di hati, namanya cacing hati. Kalau cacing di dalam rumen itu kayak cacing biasa, kayak mie biasa. Kalau cacing dalam hati itu gepeng dan lebarnya segini-segini, itu di dalam hati. Rata-rata kalau cacing hati itu konsumsi polar, itu menurut saya, ini hanya opini saya pribadi. Konsumsi polar berlebihan itu banyak sekali ditemui kasus pasti kena cacing hati. Itu banyak sekali terjadi. Kalau cacing dalam rumen itu biasanya bisa ditangani dengan obat-obat cacing yang sederhana, yang kayak kapsul, injek, atau oral. Tapi kalau cacing hati, penanganannya banyak sekali. Rata-rata yang bisa menangani itu cuma injek, kalau oral tidak bisa. Injek harganya pun juga mahal sekali kalau udah kena cacing hati. Ciri-ciri kena cacing hati biasanya mata terlihat sayu, terus bulu agak
keriting-keriting, tidak halus, tidak klimis lah kata orang Jawa. Kita lanjut ke bagian kedua, pemilihan bakalan. Pemilihan bakalan kali ini adalah sulit. Kalau pemilihan bakalan ini saya umpamakan memilih pacar atau jodoh. Karena setiap peternak pasti mempunyai kriteria khusus. Pasti mempunyai kriteria kalau saya ini, kalau saya ini, kalau saya ini. Tapi yang utama adalah walaupun kriterianya berbeda setiap peternak, kita harus memedomi atau punya satu keyakinan bahwa yang utama itu harus umur sapi itu menentukan bagaimana masa perkembangan sapi, bagaimana perkembangan pertumbuhan sapi, pertumbuhannya bagaimana. Kalau sapi sudah tua, sudah poel 3 atau 4 pasang, masa pertumbuhannya akan berkurang. Berbeda lagi kalau punya baru poel 1 pasang atau 2 pasang, itu akan pesat-pesatnya. Kita kasih makan pun akan jadi daging semua, pesat-pesatnya. Tapi kalau udah poel 3 pasang, 4 pasang, itu akan memperbaiki daging. Itu kalau opini saya. Terus selanjutnya genetik. Pertama tadi poel, umur, kedua genetik. Genetik ini bisa jadi tidak dipakai karena tergantung segmen kita. Peternak akan punya kriteria tadi. Saya mau pegon, saya mau limosin, saya mau simental. Jadi tergantung segmennya. Target kita dalam beternak itu apa? Kalau segmennya kurbanan, ya kita pilih pegon-pegon yang harganya murah, nanti yang waktu panen juga harganya miring, terjangkau untuk segmen pasar kurban. Kalau segmen pasar potong, untuk dipotong atau dijadikan dijual lagi ke pasar, rata-rata limosin dan simental. Itu pun yang harganya cukup lumayan. Kalau pegon kan harganya agak rendah. Di sini setiap peternak juga memiliki kriteria genetika yang berbeda-beda. Ada yang kepetan harus kecil, kepetan besar juga mau. Kaki-kaki yang penting tegak, bisa menyangga badan. Ada yang punya kriteria, ya syukurlah sapi yang kakinya kecil nggak apa-apa, yang penting bisa gemuk. Itu ada juga. Setiap peternak beda-beda, beda semua. Beda kriteria ya, tapi yang paling utama adalah umur dan genetik. Itu bagi saya. Terus kita menginjak ketiga adalah pakan. Ini yang paling krusial, ini yang paling utama. Setelah kita bicara kesehatan, kita bicara bakalan, kita masuk ke yang ketiga adalah pakan, atau bisa dibilang yang utama. Pakan di sini kita bagi dua. Di tanah Jawa ini karena subur, banyak sekali rumput. Ada yang memelihara sapi tanpa konsentrat, ada yang pelihara sapi full konsentrat. Jadi ada dua, konsentrat dan hijauan saja. Di Jawa juga banyak. Kita bahas satu-satu. Yang pertama kita bahas tentang pemeliharaan sapi dengan konsentrat. Konsentrat yang ada di pasaran cukup banyak, teman-teman. Cukup banyak, mulai yang pabrikan. Saya sebutkan nama ini buat referensi saja. Yang nomor 1 adalah Gemua, nomor 2 Nuvo, nomor 3 Cargill, nomor 4 Megalis. Itu saran saya. Kalau saran saya cuma merekomendasi 4 macam konsentrat ini. Tapi harga konsentrat dari 4 macam ini mahal-mahal semua, 200.000 ke atas. Yang Gemua saja 320 kalau tidak salah. Ini macam-macam karena konsentrat. Menghitungnya juga lumayan ribet. Berapa satu harinya, butuh berapa kilo dalam satu harinya, dan pakan tambahan lainnya. Biasanya kalau sudah mengenal konsentrat, pasti ada tambahan ketela, pasti ada tambahan ampas tahu.
pasti ada tambahan ampas bir atau lain-lain. Karena bahan baku yang ada sekarang bervariatif. Semua limbah-limbah yang ada di pabrik rata-rata dijual di Facebook. Yang akhir-akhir ini yang mencuat adalah ampas jagung tapioka. Kita dengan adanya konsentrasi bermuncullah home industry yang bikin konsentrat sendiri. Kayak punya saya bukan di sini bukan promosi, karena saya ini membahas tentang konsentrat tadi. Pakan konsentrat home industry dan konsentrat pabrikan apakah setara, apakah bagusan mana? Kalau menurut saya ini hanyalah persepsi atau kepercayaan saja. Ya, home industry juga bagus, pabrikan juga bagus, mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi home industry juga harus dilihat kualitasnya, karena sekarang home industry itu yang dikejar hanyalah uang, keuntungan ya si pembuat konsentrat tadi asal bikin, yang penting kelihatannya wah. Gini, ada contoh kasus, saya tidak menyebutkan nama, dia menjual konsentrat, ada yang dibuat di kandangnya itu pakannya bagus, buat sampel, bagus, ADG juga bagus, sapinya gemuk-gemuk, tapi yang dijual ini berbeda dengan yang dikasih ke kandangnya. Jadi konsentratnya ada dua macam, tapi ngaku-ngakukan satu macam, itu ada. Dengan gini adalah pembodohan peternak. Kasihan peternak yang ingin cari murah, konsentrat murah yang berkualitas, tapi dibodohi dengan ya kayak gitu. Kalau saya pribadi, konsentrat yang saya bikin pure, sama yang mau dijual sama yang dikasih ke kandang saya sama. Lah dikasih ke kandang saya aja kurang-kurang karena diambilin temen-temen itu. Saya terlalu lebar. Ini membahas lagi kembali lagi ke pakan konsentrat. Kalau saya, konsentrat home industry dan pabrikan itu lebih baik di mix. Kalau kita kurang yakin di mix. Jadi ada konsentrat, kita pakai konsentrat home industry, kita pakai konsentrat pabrikan. Yang skalanya dibedakan, banyakan home industry. Yang konsentrat pabrikan sedikit. Itu rata-rata yang dipakai oleh teman-teman saya yang ada di Magetan. Jadi umpama satu hari butuh 6 kilo pakan, itu yang 4 kilo home industry, konsentrat home industry, yang 2 kilo konsentrat pabrikan. Jadi di mix gitu, tanpa pakan tambahan lain, tanpa ketela, tanpa ampas tahu, itu cuma konsentrat saja. Rata-rata kayak gitu. Tapi kalau mau full home industry juga bisa, kembali lagi tergantung ke kita. Kita lanjut ke sapi full hijauan. Apakah bisa gemuk? Insya Allah bisa, tapi waktunya sangat lama. Tanpa tambahan lain saya kira kurang menguntungkan. Ini bukan lagi menabung atau investasi, tapi ini adalah sekedar gimana ya, hanya sekedar untuk samben, untuk dari ke sawah pulang, daripada tidak bawa rumput, ya bawa rumput kasihkan ke sapi. Kalau yang full hijauan ini, kalau di tanah Jawa saya kurang cocok. Ini cocoknya di luar Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, sapi diliarkan di sawit atau di kandangan, tapi di dekat sawit yang hijauannya banyak. Kita ke pokok pembahasan keempat, yaitu kandang. Kandang di sini yang saya maksud bukan kandang permanen, bukan kandang yang mewah, bukan kandang yang full yang bagus, tidak. Kandang di sini kandang sederhana saja. Yang penting adalah palungan dan lantai. Palungan paling enggak, palungan kita bagi dua, karena sistem manajemen pakannya ada dua.
kering dan basah. Apakah beda? Beda. Karena kalau kering itu harus ada palungan yang ada airnya. Kalau basah biasanya lurus saja karena sapi sudah minum waktu comboran. Karena kadar air kalau basah pasti tinggi. Tapi kalau kering itu kan sapi butuh minum. Itu adalah untuk palungan dan kandang. Untuk lantai biasanya harus cor biar sapi enak untuk bergerak dan nyaman. Kalau urusan karpet, sapi butuh karpet atau tidak itu relatif, itu kembali lagi ke peternaknya untuk kemampuan finansial. Kalau saya pribadi karpet itu prioritasnya paling belakang. Kalau ada rezeki, kalau tidak ada rezeki nggak usah. Terus yang selanjutnya adalah sirkulasi udara. Kalau kandang sapi itu rata-rata jangan terlalu tertutup. Usahakan ada sirkulasi udara, usahakan ada cahaya yang bisa masuk. Kalaupun di tembok keliling, usahakan yang gentingnya dikasih asbes yang transparan biar cahaya bisa masuk, biar udara bisa masuk ke, ada ventilasi lah paling tidak. Jadi kotoran sapi kan juga baunya biar amoniaknya biar bisa keluar, bisa udara ganti. Kita ibaratkan kita kalau di dalam ruangan yang pengap bau kan rasanya tidak enak, makan juga tidak enak. Tapi kalau sapi sudah merasa nyaman di kandang, merasa enak di kandang, nafsu makan pun juga akan enak. Untuk kesempatan kali ini bisa jelas atau tidaknya tergantung kembali lagi ke kita masing-masing. Apakah bisa menerima penjelasan saya atau tidak? Karena setiap orang itu memiliki manajemen kandang yang berbeda-beda. Sapi susah gemuk itu yang utama yang diperbaiki adalah perutnya, cacingnya. Sapi nafsu makan kok kurang baik adalah yang diperbaiki adalah kesehatannya. Sapi kok rugi itu kembali lagi ke diri kita masing-masing. Kita harus koreksi diri, introspeksi diri. Rezeki itu yang ngatur Gusti Allah. Kita hanya bisa berikhtiar dengan memperbaiki manajemen kandangnya, mulai dari kesehatan, pakan, kandang, pemilihan bibit. Jadi kalau bila sapi itu rugi, kita harus introspeksi ke diri kita juga. Jangan menyalahkan sapi, jangan menyalahkan konsentrat. Kita juga harus introspeksi diri. Dan yang paling utama kita harus pandai-pandai bersyukur. Sebagus-bagusnya kita memelihara sapi, sebaik-baiknya kita memelihara sapi, kalau kita mensyukuri semuanya pasti akan enak, pasti akan damai. Sapi yang kayak di Facebook dalam waktu 3 bulan bisa untung berapa puluh juta, dalam waktu 5 bulan untung puluhan juta, itu bisa dan tidak bisa karena setiap orang mempunyai manajemen berbeda-beda. Ini untung bukan hanya berupa uang, bisa pengalaman, bisa moral yang kita terima. Sekali lagi, bisnis sapi itu bisa untung atau tidak? Kalau jawaban saya adalah bisa, tergantung kita bagaimana menyikapi dengan pola manajemen kandang yang dijalankan. Cukup sekian untuk video kali ini, terlalu panjang bagi saya. Dan yang paling utama, jangan mempercayai kata-kata saya. Ini hanyalah opini saya pribadi yang bisa salah dan juga bisa benar. Mungkin. Sekali lagi, saatnya peternak berjaya, saatnya yang muda yang berkarya. Mari tunjukkan kepada masyarakat bahwa yang muda itu bisa beternak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sahabat ternak.